Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Taman Kota Pangkalan Bun. Jadi ini teman-teman taman yang ada di Kota Pangkalan Bun. Sebenarnya ada dua taman ini. Taman yang ada di Pangkalan Bun. Satunya di sini dan satunya ada di daerah sana, Pangkalan Bun Park, dan lebih besar daripada ini. Ini tempat bermain. Kita lihat, dan di sini ada kolam, dan biasanya kalau malam hari atau hari-hari besar di sini penuh akan lampu. Jadi seperti ini teman-teman tamannya, dan air mancurnya juga seperti ini. Jadi air ini kalau acara-acara tertentu hidup dan sangat bagus sekali kalau kita melihatnya pada malam hari, karena dipadukan dengan cahaya lampu. Kalau di arah sini kita bisa melihat burung garuda ya teman-teman. Nanti setelah ini saya akan menunjukkan, karena janji saya pada video sebelumnya, saya akan menunjukkan istana yang ada di Kota Pangkalan Bun. Nanti saya ingin menunjukkan istananya. Istana apa itu nanti kita saksikan. Oke, kita menuju ke sana. Sebelum kita menuju istana, tadi video sebelumnya saya lupa menunjukkan, ini adalah Taman Palangan Sambi. Jadi ini monumen pesawat, dan di belakang kita ada bundaran Pancasila orang menyebutnya. Cuman ada nama aslinya, cuman yang saya tahu adalah bundaran Pancasila. Biasanya orang-orang nyebut karena memang di atasnya ada monumen Garuda Pancasila. Jadi teman-teman, mohon maaf ya agak ketinggalan. Jadi kita lanjut aja ke istana Kota Pangkalan Bun. Oke, sudah mulai ramai. Mungkin sudah kisaran jam udah jam 9-an. Di sini. Dan ini ada bangku untuk orang duduk, jogging, istirahat. Dan biasanya juga di Kota Pangkalan Bun itu pagi harinya tuh di jalan-jalan banyak memang petugas-petugas kebersihan. Jadi mereka membersihkan jalan dari jam 5:30 sampai jam 8 siang atau kisaran jam 9. Jadi hampir sepanjang jalan ada petugas kebersihan. Dan Kota Pangkalan Bun sendiri juga beberapa kali mendapatkan Piala Adipura sebagai kota terbersih se-Indonesia. Sampai-sampai karena keseringan memenangkan hadiah Piala Adipura, sampai dibuat monumen bundaran Adipura, dan itu tepat di atas istana yang akan kita kunjungi. Jadi teman-teman tetap pantengin terus video saya, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, kita berada di simpangan lampu merah, dan ini ada SMP 1 Kota Pangkalan Bun. Nanti di depan sana itu ada bundaran Adipura yang saya bicarakan tadi. Sebelum itu nanti kita ke SMA 1 dulu, agar teman-teman bisa melihat bagaimana SMA 1 yang ada di Kota Pangkalan Bun. Oke teman-teman, kita udah berada di lapangan Termili. Nanti kita ke atas, dan di sini ada balai nikah, ada manasik haji kantornya, dan di depan ada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Oke, nah di sana ada SMA Negeri 1 Pangkalan Bun, serta di bagian ini ada Yayasan Ibtidaiyah Termili dan SMA Termili. Jadi gabung di sana antara SMP maupun SMA kalau dalam pendidikan umumnya.
Cuman di sana memang sepertinya ibtidaiyah dan aliyah termilik. Kita coba jalan terus. Jadi teman-teman, di sini kalau kita menuju ke bawah itu adalah pasar. Jadi coba kita ke arah sana. Di sini coba kita jalan coba sedikit aja. Dan jalan ini menuju istana yang saya bilang di video-video sebelumnya. Dan di sini adalah jalan menuju pasar di Mendawai. Jadi di Pangkalebur sendiri ada 2 pasar, yaitu di Kampung Baru dan di Mendawai. Ini teman-teman. Oke, ini kita balik aja. Kita langsung menuju Istana Kuning. Saya lupa juga memberitahukan kepada teman-teman, di Pangkalembun sendiri juga ada pembangunan hotel bintang 5 di pusat pasar, maksudnya di Borneo, pusat Borneo. Nanti saya tunjukkan di akhir video. Jadi kita menuju istana aja terlebih dahulu, karena antara gedung pembangunan hotel itu lumayan jauh dengan istana yang akan kita kunjungi. Oke, kita balik aja. Oke, kita sudah sampai di Bundaran Adipura. Dan di samping kita juga ada pemakaman para raja ya teman-teman. Nah, di situ ada Pangeran Ratu Imanuddin Sultan ke-9, Ratu Ahmad Hermansyah Sultan ke-10, ada Pangeran Ratu Sukma Alamsyah Sultan ke-13 ya. Oke, kita turun ke bawah dulu, cari jalan untuk nyebrang. Jadi juga ini ada tamannya. Dan kayaknya ini lokasinya dekat perbukitan. Dan ini adalah Adipura yang diraih Kota Pangkalambun sebagai kota tercantik, kota bersih pada tahun 2007. Karena Pangkalambun sendiri adalah salah satu kota yang terus mendapat mendapat hadiah atau dinobatkan sebagai kota terbersih se-Indonesia. Oke, kita coba menuju istana. Dan di sini adalah area masuk samping. Selamat datang Istana Kuning. Jadi ini adalah tempat area masuk Istana Kuning. Coba kita masuk ke dalam. Oke. Kita lihat seperti ini teman-teman, area dalamnya. Dan ini tempat area parkir. Jadi teman-teman, Istana Kuning itu bukan istananya warna kuning, melainkan memang penyebutan nama Istana Kuning. Sepengetahuan saya, karena jujur saya tidak terlalu tahu tentang sejarah istana di Kota Pangkalambun, tetapi istana ini dibuat berdasarkan sejarah Istana Banjar juga.
Jadi Kesultanan Banjar itu memiliki keturunan dan menyebar sampai di kota Pangkalambun. Istana yang pertama yang ada di Kota Waringin itu ada di Kota Waringin Lama. Jadi bisa kita lihat atau kita ketahui bahwasanya di Kota Waringin Baru sendiri ada beberapa kesultanan seperti Kesultanan Istana Kuning, Kesultanan dan Kesultanan Kota Waringin. Yang pertama adalah Kesultanan Kota Waringin dan anaknya membangun istana lagi di pusat Kota Pangkalambun, yaitu yang berada di sekitaran Sungai Buun. Dan di samping atau beberapa di daerah sana berdekatan juga dengan Kesultanan Mangkubumi. Jadi seperti itu teman-teman. Ini pohon nurininya. Mohon maaf juga ya teman-teman apabila cara penjelasan saya agak belibet, karena memang tidak terlalu mengerti juga atau tidak terlalu mengetahui bagaimana sejarah istana yang ada di Pangkalambun ini. Jadi teman-teman, di sini dulu waktu masih tahun 2010-an banyak sekali pemuda-pemuda atau anak-anak yang memang tempat nongkrongnya di sini. Jadi pada pagi minggu mereka nongkrong di sini. Nanti kita ke bawah, tapi lewat sana aja, lewat tempat kita masuk tadi. Jadi kita mengetahui area bawahnya. Dan di sini ada penjelasan, teman-teman. Kita bisa lihat, teman-teman bisa baca ya. Jadi kita zoom. Oke. Jadi teman-teman, Istana Kuning ini ternyata adalah istana kedua yang didirikan di Kalimantan Tengah setelah Istana Al-Mursari di Kota Waringin Lama. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah istana kedua setelah Istana Kota Waringin yang ada di Kota Waringin Lama. Nanti insya Allah video part selanjutnya, karena kebetulan juga ada haul Kiai Gede. Jadi Kiai Gede itu adalah pemakaman ulama, bukan pemakaman ulama ya, makam ulama yang ada di Kota Waringin Lama, dan beliau adalah muftinya Kota Waringin Astana di Kota Waringin Lama. Sebenarnya juga ada dekat sini yang seperti saya sebutkan tadi, Istana Mangkubumi, dan itu juga nggak kalah menariknya jika kita bahas, akan tetapi karena waktu dan ya seperti inilah saya memvideonya ala kadarnya, karena memang saya memvideo hanya menggunakan HP dan tanpa tongsis ya teman-teman. Jadi pakai tangan biasa aja. Itu kenapa mungkin dalam video ini videonya getar-getar, karena memang menggunakan tangan, hanya megang pakai tangan maksudnya. Di sini kita turun. Oke. Enak ya teman-teman kalau pagi hari itu kita jogging di sini, naik tangga turun tangga. Jadi memang istana ini berada di atas bukit pada waktu itu dan pas di depan Sungai Buun yang ada di Pangkalambun. Dan Sungai Buun itu sendiri juga mengalir sampai ke Astana Kota Waringin. Jadi memang Kesultanan Kota Waringin ini ada tidak lepas dari Kesultanan Banjar, karena memang dari silsilahnya
itu dari Pangeran Suryansah. Oke, di sini. Dan ini adalah taman Istana Kuning. Dan sekarang dijadikan tempat jual beli ya, sayang sekali. Seharusnya tetap terurus dari atas seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita coba melihat-lihat. Sangat disayangkan sekali kalau istana tamannya ini tidak terlalu dirawat, walaupun kita lihat ada tempat pembersih, ada petugas pembersih, cuman masih ada terlihat sampah-sampah, daun-daun serta coretan di sana. Ya seperti itulah teman-teman. Dan ini adalah dari depan Istana Kuning. Dan sekarang Istana Kuning ini bisa dipakai untuk orang nikahan biasanya. Jadi yang para keturunan raja gitu, mereka nikah biasanya di aula Istana Kuning. Pas di depan kita ini adalah aula Istana Kuning. Atau orang-orang biasa yang ingin nikah di Istana Kuning bisa, dan cukup menghubungi para petugas atau penjaga Istana Kuning. Jadi seperti ini teman-teman. Mungkin nanti teman-teman yang ingin melihat bagaimana kondisi Sungai Buun di video berikutnya, mungkin saya akan tunjukkan bagaimana kondisi Sungai Buun yang ada di Pangkalan Bun di video atau part selanjutnya mungkin. Untuk kali ini kita keliling-keliling aja melihat bagaimana kondisi atau Istana Kuning ini seperti apa. Jadi teman-teman yang ada di luar Pulau Kalimantan atau di luar Pangkalan Bun, jadi bisa mengetahui kondisi istana yang ada di Pangkalan Bun. Dan insya Allah kedepannya saya akan tunjukkan bagaimana kondisi istana pertama yang ada di Kota Waringin, atau lebih tepatnya Kabupaten Kota Waringin Barat, yang ada di Kota Waringin Lama. Oke, kita naik. Oke, kita lihat di dalamnya seperti ini. Full menggunakan kayu bulin ya. Seperti istana-istana lainnya memang menggunakan kayu ulin. Dan di Kota Waringin Lama juga astananya menggunakan kayu ulin. Jadi di sana itu memang namanya astana teman-teman, Astana Kota Waringin, bukan istana ya. Kalau istana itu kan penyebutan, kalau di sana memang namanya astana. Kalau dari atas ya seperti ini. Pokoknya udah tinggi-tinggi, nggak dirawat kayaknya. Oke, di sana ada sekolahan, ada. Nah teman-teman, ada kubah masjid itu, di sampingnya itu adalah kantor bupati yang baru. Sedangkan kantor bupati yang lama itu tadi di dekat rumah sakit tadi yang video sebelumnya. Sebenarnya ini adalah kantor bupati yang lama, yang pertama, namun pada saat kerusuhan kantor bupati ini kebakaran. Jadi ada orang yang tidak bertanggung jawab membakar kantor bupati tersebut, sehingga dipindahkan ke kantor bupati yang dekat rumah sakit Imaduddin. Dan alhamdulillah pada tahun kemarin sudah mulai direnovasi lagi dan mulai dipakai sebagai kantor bupati yang baru. Dari depan seperti ini. Oke,
Oke teman-teman, mungkin video part ketiga saya sampai di sini karena udah capek. Dari tadi kita jalan-jalan, mungkin teman-teman udah mengetahui banyak bagaimana kondisi-kondisi kita, maksudnya kondisi-kondisi pusat yang ada di Kota Pangkalan Bun, pusat destinasi, pusat wisata, pusat titik vital, banyak orang berkumpul yang ada di Kota Pangkalan Bun. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan saya memohon maaf karena video ini kekurangan ala kadarnya ya, karena kurangnya alat. Walaupun memang video ini memang video pertama saya berusaha untuk mengupload setiap hari dan berpikir apa saja yang perlu saya upload, dan saya kepikiran untuk mengupload tempat-tempat wisata yang ada di Kota Pangkalan Bun. Dan semoga kedepannya saya udah beli alatnya, jadi nggak perlu lagi menjeda-jeda video, agar teman-teman bisa lebih full melihat bagaimana kondisi jalan raya maupun keadaan di Kota Pangkalan Bun. Untuk itu teman-teman jangan lupa dukung channel saya, yaitu untuk mensubscribe MRF1 dan like serta komen apabila kalian mengetahuinya, serta di-share ke keluarga kalian masing-masing agar masyarakat Indonesia mengetahui bahwasanya di Kota Pangkalan Bun itu sendiri juga terdapat. Oke, ada orang meninggal teman-teman. Kita berhenti sejenak dulu. Kita nggak tahu teman-teman maut jodoh itu datangnya kapan. Maka untuk itu apabila ada orang yang berpulang ke rahmatullah, maka hendaknya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, kita lanjut. Sampai di mana tadi? Ya, sampai masyarakat Indonesia tahu bahwasanya di Kota Pangkalan Bun ada wisata destinasi religi yang ada di Kota Waringin, yaitu pemakaman Kiai Gede, dan ada wisata kesultanan yang ada di Pangkalan Bun, baik itu ziarah ke makam para raja-raja seperti yang saya tunjukkan di video pertengahan tadi, maupun kita berkunjung mengenal bagaimana berdirinya kerajaan-kerajaan yang ada di Pangkalan Bun. Insya Allah pada tanggal 5 Februari, kalau saya memang berjodoh dan diizinkan oleh Allah, kita akan ikut acara haulan Kiai Gede di Kota Waringin Lama. Oke, untuk itu teman-teman terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.